Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, yang mulia para hakim. Malam ini saya membuat tayangan untuk mengganti sejumlah pertemuan yang tidak bisa saya hadiri sesuai jadwal ya itu. Jadi mohon maaf, pokoknya di akhir November dan kemungkinan terus berlanjut sampai dengan bulan Desember. Jadi karena kita menggunakan prinsip work from anywhere, ya untung ada prinsip itu ya, untung ada work from anywhere. Jadi ya sudah, kita gunakan instrumen yang ada dan termasuk malam ini ya, termasuk malam ini. Jadi seperti biasa ini tayangan saya rekam dan insya Allah nanti selesai saya upload. Bagi yang terkendala hadir, sinyal, kuota, cuaca dan lain sebagainya, tidak usah berkecil hati. Tayangannya insya Allah saya akan upload di YouTube dan bisa disimak di lain waktu ya, bisa disimak di lain waktu. Oke, jadi kita akan melanjutkan. Jadi saudara, para mahasiswa, jadi untuk para mahasiswa S1, beberapa S2 ya, mahasiswa S1, beberapa S2, saya memanggil saudara. Ya, tapi untuk yang S3, saya memanggil ibu bapak ya, gitu. Itu seperti itu. Jadi malam ini sifatnya kuliah umum saja, sifatnya kuliah umum dari apa yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara, para mahasiswa terkait dengan perkuliahan selama 1 semester ini. Jadi di awal saya selalu mengatakan bahwa rujukan kita itu 3 buku awal ya, 3 buku karya Profesor Sadono Sukirno, ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian ekonomi pembangunan. Jadi anggap saja 3 serangkai ya, 3 serangkai buku itu menjadi acuan materi. Dan RPS sekarang istilahnya dirubah bukan menjadi RPS tapi menjadi RKPS, itu saya susun berdasarkan 3 buku itu ya. Saya susun berdasarkan 3 buku itu. Materinya ketika kita menjelaskan di satu sesi misalkan gitu ya, di satu sesi. Jadi ketika saya menjelaskan di ekonomi mikro yang ditulis oleh Menkyu, itu terpaksa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip loncat ke pembangunan. Gitu ya. Jadi terpaksa saya menggunakan itu, terpaksa dalam tanda kutip, akhirnya interchangeable antara 3 buku itu. Jadi mikro, makro, dan pembangunan itu ketika kita jelaskan, satu konsep kita jelaskan, maka interchangeable antara pendekatan mikro, pendekatan makro, dan ekonomi pembangunan. Nah, oke. Kemudian insya Allah saya masih coba rapihkan ya, masih coba rapihkan bahan terkait dengan tayangan bukan per chapter ya, per poin lah, mungkin per poin ya. Itu tayangan per poinnya masih saya rapikan. Saya harus belajar jadi konten kreator ya. Jadi biar nggak terlalu panjang, itu cukup misalkan kalau kita lihat di TikTok atau di aplikasi-aplikasi video pendek itu, ternyata video pendek itu kan memberikan pelajaran kepada siapapun penggunanya untuk menggunakannya secara lebih efisien. Nah, kalau kayak tayangan seperti ini kan ya kita bisa bicara panjang kan gitu ya. Sementara boleh jadi yang dibutuhkan oleh semua kita itu adalah poin-poin itu. Jadi saya
ya lagi-lagi mohon maaf ya, saya masih belajar untuk membuat tayangan pendek itu dan langsung to the point, langsung to the point. Oke, jadi mohon menunggu apa tayangannya. Ya mudah-mudahan bisa dalam waktu cepat, apa istilahnya dalam waktu cepat saya bisa tampilkan, dan seluruh mahasiswa saya baik yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif ataupun kuliahnya sudah beres lah ya, jadi baru bisa dinikmati semester depan, kemungkinan besarnya seperti itu ya, kemungkinan besarnya seperti itu. Oke, nah malam ini sebagaimana juga saya sampaikan baik kepada pengambil mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan, juga kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi makro, pasca UTS itu kan kita akan membicarakan MDGs, SDGs. Jadi di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa pasca UTS kita akan membicarakan MDGs dan SDGs. Di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya kita sudah mulai singgung MDGs ya, dan sudah bahas kemarin sebetulnya sudah bahas agak agak detail ya terkait dengan MDGs. Jadi saya ulang kembali, di kelas saya selalu mengatakan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang 3 poin itu ya, daya beli, akses terhadap pendidikan, kemudian akses terhadap kesehatan, itu menjadi muara siapapun pembelajar ekonomi itu ya. Dan Dasgupta sempat marah ya, karena apa? Karena ternyata Dasgupta menemukan buku ekonomi setebal lebih dari 1000 halaman itu. Bentar, mana bukunya ya? Nah ini ya bukunya ya. Bentar. Saya tidak gunakan dulu virtual yang terlihat. Ini ya. Nah, ini ya. Ini sudah diterjemahkan. Jadi yang ada di saya ini bahasa Indonesianya. Yang PDF-nya saya sudah kirim ya. Jadi siapapun kita, ketika kita mau belajar ekonomi, mohon baca dulu buku ini. Partha Dasgupta. Ini terjemahan bahasa Indonesianya dan harganya tidak terlalu mahal. Andai pun ada PDF-nya, saya mencoba untuk tidak membagikannya karena belum lehal. Belum lehal dibentuknya ya. Nah, ini ya. Oke, terbitan bahasa basi. Waduh. Baru tahu penerbitnya bahasa basi ya. 2021. Oke. Nah, ini bukunya. Nah, ini ya, ini bukunya. Oke. Ya. Jadi Dasgupta di buku ini mengatakan orang belajar ekonomi hari ini, ya saya memahaminya sebagai kemarahan Dasgupta kepada para ekonom, gitu ya. Ya mau pakai tanda petik atau tidak kemarahan itu tak soal. Yang jelas saya memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena persoalan ekonomi nyaris tidak disentuh. Kan kita secara konvensional itu kebiasaan kita mempelajari ilmu ekonomi ya. Kebiasaan kita mempelajari ekonomi itu diawali dari kelangkaan. Nah kata Dasgupta, ketika ekonomi sekarang sudah hampir 3 abad, kalau kita mulai dari Adam Smith, ya lewat 3 abad kan gitu. Masalah ekonomi itu bukan kelangkaan, kemiskinan. Masalah ekonomi itu kemiskinan dan ketimpangan. Ini yang dikatakan oleh Dasgupta ini ya. Yang dikatakan oleh Dasgupta ini kemiskinan dan kelangkaan, ketimpangan, bukan kelangkaan.
Nah, itu. Dan ini yang di beberapa artikel saya sampaikan, di beberapa artikel saya sampaikan, ekonomi Islam itu di situ. Jadi Dasgupta, apa yang disampaikan Dasgupta oleh pesan ekonomi Islam yang saya pelajari, kemudian saya pahami, memang di situ. Jadi kalau kita lihat, Ibu Bapak, Saudara, kelangkaan itu pertama yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan relatif. Ya, itu ya contohnya kenapa saya tidak bisa hadir di jadwal yang sudah dijadwalkan itu karena ada kelangkaan relatif ruang dan waktu. Kan nggak mungkin saya membelah membelah diri ya. Itu di cloning aja gitu ya. Di dua ruang dalam satu waktu di dua ruang yang berbeda secara bersamaan itu kan nggak mungkin. Saya berada di dua ruang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Untuk mengerjakan hal yang berbeda tentu saja tidak mungkin. Kalau untuk mengerjakan hal yang sama kayak sekarang nih ada di MKS, ada di ekonomi syariah, ya, dan seterusnya itu, yaitu ya masih bisa diselesaikan. Itu. Tapi ketika kita mau harus secara fisik hadir ya itu. Jadi ya untung saja hari ini. Dan Ibu Bapak Saudara, saya sudah mencanangkan gagasan work from anywhere itu, istilahnya belum work from anywhere ya. Jadi sebelum Pak Menteri kita, Pak Nadiem, itu menyampaikan itu, masih ingat ya, yang HBX Harvard itu saya kirim. Jadi kan kita bisa belajar. Dan saya pernah coba di angkatan 2017 itu menggunakan Skype ya. Belum ada Zoom waktu itu. Ya dengan segala keterbatasan kita gunakan Skype ya. Dengan segala keterbatasan kita gunakan Skype, nggak bisa share screen dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya bisa hadir. Ya, paling tidak saya bisa hadir. Nah, oke. Jadi seperti itulah. Itunya apalah konteks ya. Jadi konteks materi perekonomian atau mata kuliah yang terkait dengan ekonomi, kita akan melihatnya dari sisi itu, dan buku Dasgupta itu diterbitkan oleh Oxford University. Jadi para ekonom di Oxford University, saya tidak menyebutnya sebagai pertobatan ya, saya tidak menyebutnya sebagai pertobatan, tapi sepertinya Dasgupta, jadi Oxford University meminta kepada Dasgupta untuk membuat pengantar yang sebetulnya itu bukan sebatas pengantar, tetapi sekaligus koreksi bagi siapapun yang mempelajari ekonomi. Bagi siapapun yang mempelajari ekonomi, mohon dipastikan bahwa persoalan ekonomi adalah kemiskinan dan ketimpangan, bukan di kelangkaan. Sebab kelangkaan sendiri kalau kita cermati bersama, itu kelangkaan relatif. Dan mohon bagi para pembelajar ekonomi Islam, kita juga harus menganalisis kembali apa yang dinyatakan oleh para penulis buku-buku ekonomi Islam itu yang pendekatannya ideologis. Jadi jangan sampai nanti out of context gitu. Bahwa rezeki ditanggung Tuhan, iya kita iman itu bahwa rezeki ditanggung Tuhan ya gitu. Tapi kan tetap harus diolah. Jadi ketika kelangkaan terkait dengan sumber daya manusia, kalaulah misalkan kita menggunakan saya bikin dulu slide ya. Saya bikin dulu slide. Saya share screen. Oke. Ini terlihat ya? Halo. Ya,
Terlihat, Prof. Terlihat, Prof. Terlihat. Jadi ketika kita berangkat dari sini bahwa output itu adalah fungsi dari kapital dan labor, nah kelangkaan itu kan di sini, ya, dengan segala turunannya di kapital dan di labor. Jadi sebetulnya itu. Bahkan ada penulis jurnal yang saya belum selesai menuliskan artikelnya itu. Kelangkaan itu di keterbatasan konsumen. Jadi kelangkaan itu adalah keterbatasan konsumen mencapai atau meraih harga yang ditawarkan oleh produsen. Hanya itu sebetulnya. Gitu. Jadi adanya di sumber daya finansial baik kapital ataupun labor, ujung-ujungnya di keterbatasan konsumen, sumber daya yang dimiliki konsumen untuk meraih harga yang ditawarkan, untuk menggapai harga yang ditawarkan itu. Sebetulnya itu gitu kan. Jadi kalau mau dipersempit kelangkaan itu ya di situ. Ya, kelangkaan itu ya di situ. Nah, sementara yang tertampak di hadapan kita secara dramatis itu adalah kemiskinan itu sendiri dan ketimpangan. Itu. Jadi di awal saya sudah mengatakan bahwa bagaimana Islam memberikan solusi, nggak ada cara lain dengan injeksi. Dari mana? Dari the have ke the have not. Itu tadi kita menggunakan zakat, infak, sedekah. Zakat lah, yang saya menyebutnya dengan religious expenditure itu ya. Yang kemudian ketika di breakdown ada sekian proksi kan, zakat, infak, ziswaf itu apa? Wakaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Yang kalau kita menggunakan sudut pandang humanistik, humaniora, itu filantropi, ya, itu filantropi. Untuk Indonesia sebagai negara Muslim mayoritas belum ada peraturan yang mewajibkan zakat, kecuali di KHS, ya, kecuali di KHS. Itu di kompilasi hukum ekonomi syariah. Itu. Dan itu bentuknya adalah perma, peraturan Mahkamah Agung yang digunakan oleh para hakim untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Peraturan perundang-undangannya sendiri belum ada. Itu seperti itu. Nah, yang ada itu kan regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Itu ya, gitu. Jadi zakat saja yang wajib baru seperti itu. Andai kemudian kita mau turunkan, ganti proksinya dengan infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah dan lain sebagainya. Termasuk juga sistem kewarisan yang kalau kita mau ungkap, jadi nanti Ibu Bapak Saudara boleh bekerja sama dengan para mahasiswa yang berada di prodi hukum keluarga, ya, di prodi hukum keluarga. Kan sistem kewarisan itu ranah hukum keluarga ya, gitu. Di mana titik temunya yaitu tadi ketika sistem kewarisan menjadi instrumen distribusi kekayaan. Ya, jadi ketika seseorang meninggal, hartanya menjadi tirkah dan didistribusikan kepada seluruh ahli waris yang ada berdasarkan aturan yang ada. Berdasarkan aturan yang ada itu ya karena di Indonesia adalah Muslim mayoritas, berarti kan menggunakan aturan Islam. Sementara kalau kita menggunakan hukum perdata, ya tetap di hukum perdata sendiri kan ada aturan-aturannya yang mengatur bagaimana harta warisan itu didistribusikan. Nah, ketika kita menggunakan konsep distribusi harta kekayaan, harta itu dari sistem warisan itu, maka pada saat itu sudut pandang konsep ekonomi menjadi berlangsung, menjadi terjadi. Sifatnya seperti itu. Nah, jadi itu mohon diingat betul ya bahwa yang dimaksud dengan kelangkaan yang kita sering baca atau kita sering dengar atau bahkan siapapun yang mempelajari ilmu ekonomi di awal, kelangkaannya adalah kelangkaan relatif bukan kelangkaan absolut. Sementara yang seringkali digunakan sebagai narasi tembak itu ya, mohon maaf saya menyebutnya narasi tembak dari para penulis buku ekonomi syariah terkait dengan kelangkaan, ya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan sumber daya ini melimpah, tak terbatas, dijamin oleh Tuhan. Ya itu betul, kita kan tidak akan menolak narasi itu, tapi kan tetap harus diolah.
Itu ya, tetap harus diolah. Jadi mohon tetap semangat ya untuk mempelajari ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini dengan berbagai sudut pandang ya, dan tetaplah berada dalam wilayah akademik, tidak perlu membuat narasi nyinyir. Ini bagi siapapun ya, tidak perlu membuat narasi nyinyir, dan kita tetap melanjutkan sesi-sesi kita ke depan. Andai pun waktu bertemu dengan saya yang dibatasi oleh semesteran itu berakhir, saya tetap insya Allah akan terus memperbaiki tayangan saya di YouTube dengan merujuk 3 buku tadi, Profesor Sadono Sugierno, karya Profesor Sadono Sugierno. Kemudian saya kembangkan dengan buku-buku yang lebih baru. Karena Profesor Sadono Sugierno itu kan 2010 ya, itu sementara sekarang sudah di 2022. Dan yang paling sering saya rujuk adalah MenQ. Karena MenQ itu update. Jadi kalau Sadono Sugierno kita bisa bandingkan dengan Samuelson lah ya, yang edisi McGraw-Hill-nya. Sementara untuk yang update-nya saya gunakan MenQ. Plus beberapa penulis buku lain, termasuk Acemoglu. Jadi Acemoglu itu beliau dosen di MIT, buku-bukunya bisa kita mudah-mudahan bisa kita peroleh dengan cepat ya masuk ke Indonesia. Dan biasanya Acemoglu itu menemukan atau melakukan riset-riset yang seringkali berbeda dengan para periset sebelumnya ya. Itu. Jadi dan biasanya Acemoglu menggunakan VAR atau beberapa menggunakan VAR, vektor autoregresif ya, atau autoregresif lah, AR dulu ya. Jadi konsepnya sebelum ke vektor autoregresif kita gunakan autoregresif dulu. Jadi jadi ketika muncul kenapa ada negara miskin misalkan seperti itu, jawabannya karena miskin. Itu ya. Kemudian diturunkanlah di breakdown ke beberapa proksi ya. Apakah X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X atau saling mempengaruhi. Nah itu. Jadi ketika ada hasil kajian X mempengaruhi Y, Acemoglu itu kemudian menemukan data yang berpeluang dianalisis sebaliknya. Itu, dianalisis sebaliknya. Nah, itu seperti itu. Oke, ini sekedar warming up ya, warming up ilustrasi tambahan terkait dengan studi lanjut ekonomi itu yang kita mulai dari mikro, dilanjut ke makro, dan berakhir di ekonomi pembangunan dan perencanaan itu. Oke, nah, jadi Ibu Bapak Saudara, di sini ini di background saya ya, di background saya itu ini ada 3 slide nih. Sebelumnya mestinya saya tambah dulu ya dengan MDGs ya. Tapi udahlah, MDGs kan udah selesai minggu kemarin. Kita anggap selesai dulu ya. MDGs itu kita anggap selesai minggu yang lalu. Meskipun sebetulnya masih banyak tersisa. Ya. Jadi ketika saya kemarin bicara MDGs, saya mengatakan dan saya sudah kirim bukunya. Jadi poin-poin yang ada di MDGs yang 8 itu bisa dijadikan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak Anton kan itu sudah lewat, IPM juga kan sudah lewat. IPM itu kan sampai 2000, sampai sebelum 2000. Karena setelah masuk 2000 jadi MDGs sampai 2015. Setelah 2015 jadi SDGs. Nah, tapi hari ini tetap orang melakukan penelitian, kajian, ada yang masih menggunakan IPM. Itu, ada yang masih menggunakan IPM. Waduh, sebentar. Ini kok Zoom saya habis ya? Padahal premium nih. Aduh, apa saya telat bayar? Oke, kalau nanti tiba-tiba habis, mohon maaf ya. Kita ulang lagi aja. Pakai Gmail aja ya. Itu. Bentar, Kak. Tolong ke Akang. Zoom ayah habis. Tolong di gitu ya. sorry. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun pra 2000 itu IPM, 2000 sampai 2015 itu MDGs, 2015 sampai 2030 itu SDGs. Nah,
Ibu Bapak Saudara yang akan melakukan kajian, terutama yang semester 7 nih, yang semester 7, yang semester akhir untuk S2 dan S3. Sementara untuk mahasiswa semester 3 MKS dan manajemen itu akan menyelesaikan karya tulis akhirnya, makalahnya itu, ya itu boleh kembali membuka IPM. Boleh dari IPM, dari proksi IPM itu, ya. Jadi boleh dari proksi IPM itu yang kemudian digunakan untuk melihat bagaimana perekonomian itu berjalan. Bagaimana perekonomian itu terjadi, apa yang ada di masyarakat secara umum, itu tidak akan lepas dari 3 tadi. Kalau kita gunakan IPM ya. Kalau nggak daya beli, pendidikan. Kalau nggak pendidikan, kesehatan. Oke. Ingin lebih spesifik, masuk ke MDGs. Dan kemarin saya sudah kirim bahwa MDGs bisa dijadikan instrumen. Nah, ketika MDGs bisa dijadikan instrumen, maka SDGs apalagi kalau begitu. Gitu ya. SDGs itu apalagi kalau begitu. Kok MDGs saja bisa, yang 8 itu apalagi kalau SDGs. Sekarang mari kita lihat background saya itu. Itu ya di off aja zoom-nya. Oke. Oke. Terlihat ya? Share screen saya. Oke. Jelas. Oke. Ya. Nah, dari 8 berubah menjadi 17. Ya, indikator. 17 poin lah. Ini di sini kan tujuan atau indikator. Nah, jadi kalau ada atau berarti masih ada atau yang lain. Ya, jadi atau bahasa Arabnya itu au itu litakhir. Jadi siapa pembaca bebas menggunakan konsep apapun. Yang jelas ketika konsep itu digunakan tidak salah kaprah, itu aja. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di nomor 1 ini tanpa kemiskinan. Jadi kalau saya kembali merefer apa yang sudah disampaikan di awal. Jadi bagi yang bagi yang ngambil mata kuliah makro itu kan saya tidak setajam narasi saya terkait dengan kolonialisme. Baru kolonialisme itu diungkap pada saat kita memasuki mata kuliah ekonomi pembangunan. Jadi kan ekonomi pembangunan hari ini yang ada di dunia ini itu kan anak kandung kolonialisme sebetulnya. Jadi pada masa sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, pada masa kolonial itu wilayah di dunia ini kan kalau tidak menjadi negara jajahan, maka pemerintahannya menjadi penjajah. Dengan beberapa kecualian ya seperti konon Afghanistan kenapa dikatakan Afgan itu karena tidak pernah dijajah, meskipun sebetulnya pernah juga dijajah. Demikian juga Thailand. Demikian juga Thailand. Nah, kita juga kan tidak tahu apakah ketika Majapahit itu sampai ke Thailand itu dianggap menjadi penjajah oleh orang Thailand kan gitu. Itu silakan dilakukan analisis historis lah. Jadi semakin dibuka, semakin semakin terbuka celah ya. Setelah celah kan jadi menganga ruang itu untuk kita lakukan analisis lanjutan dari apapun informasi yang kita bisa terima, yang kita bisa peroleh itu. Oke, jadi ini dan kalaulah tadi saya katakan MDGs bisa dijadikan instrumen pertumbuhan, maka dari sini juga apalagi kalau begitu ya. Jadi semakin menurun tingkat kemiskinan, maka pertumbuhan semakin baik. Atau pertumbuhan menjadi semakin tepat sasaran. Dalam pengertian pertumbuhan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, lebih banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika saya mengatakan di muka bumi, berarti itu konteksnya ekonomi pembangunan. Tapi ketika saya mengatakan di satu negara,
itu konteksnya bisa pembangunan, bisa bisa makro. Gitu ya, bisa makro. Gitu. Tapi ketika kita masuk ke nomor 2 ini tanpa kelaparan, itu. Nah, ini menyentuh mikro. Ini menyentuh mikro ini, ya, gitu. Karena apa? Kita menemukan dan masih menemukan bahkan di negara maju termasuk di Amerika yang homeless itu ya, yang homeless itu menjadi simbol atau dapat dipastikan homeless itu hunger. Ya, itu ya, homeless itu hunger. Gitu. Seseorang yang homeless pasti akan mengalami kondisi hunger, kelaparan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sekali lagi saya sering mengatakan itulah yang dimaksud dengan kalau untuk Amerika, American Paradox, atau kalau secara umum itu paradok pertumbuhan. Paradok pertumbuhan. Dan kemarin kita bicara hipotesis Kuznets. Ya, kemarin itu ya, yang hadir cuma berapa orang tuh kemarin itu ya, yang hadir langsung. Tapi kan saya tidak mewajibkan hadir ya, sama dengan seperti sekarang. Tapi tolong dilihat itu, bagaimana hipotesis Kuznets saya kontestasikan dengan hipotesis zakat itu. Ya, jadi kalau kita gunakan hipotesis Kuznets maka sebentar. Ya, coba buka dulu ya. Kuznets. Aduh, sudah. Di mana ininya filenya? Oh, ini. Nah, ini kan, ini kemarin nih saya sempat sampaikan ya. Mohon maaf bagi yang sudah menyimak ya. Dari mana saya tahu belum banyak yang menyimak dari jumlah viewer. Ya. Oh, ketika viewernya cuma sekian, berarti belum semua mahasiswa saya nonton ini kan gitu. Oke. Jadi Bapak Saudara, Kuznets mengatakan ketika pertumbuhan ekonomi atau saya langsung loncat ke sini ya. Mana? Inilah. Nah, ini ya. Loh. Jadi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dari ini, dari T0 ya, kan T0 nih ke T1, anggap saja demikian ya, periode ini, maka yang terjadi adalah meningkatnya ketimpangan membesar, kan gitu ya, itu. Nah kalau kita gunakan hipotesis zakat, pada saat ekonomi tumbuh, maka pada saat itu ketimpangan turun. Kenapa? Kan dalam setiap kali pertumbuhan ada hak orang lain. Itu ya, itu bedanya Kuznets dengan zakat. Itu ya. Itu bedanya Kuznets dengan zakat. Sudah aktif lagi. Oke, sudah aktif lagi. Jadi nggak usah login ulang. Nggak usah katanya. Oke. Thank you. Ini baru dibayar ulang Zoom-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Wafi ambalihin hakun maklum, ada hakun lisail gitu ya. Ada yang pakai maklum, ada yang tidak. Tapi sama-sama kesananya